Iya, padahal LJ-nya first pick ya, RRQ. Ya, it's okay. Karena mungkin kalau dia ngamanin Kupra, tandanya dia bisa mau main Polpa. Oke. Selain mau main Polpa, dia juga bisa main Lowy. Benar, karena kita tahu untuk season yang sekarang, atau mungkin meta yang sekarang lebih tepatnya, hero-hero seperti Lui, Popol, and Kupa itu benar-benar lagi imba-imbanya, lagi overpower ya. Termasuk Uranus juga masih cukup kuat juga di side lane-nya. Dan ada satu lagi. Yes. Yushin Xenoplanar ya. Apalagi kalau saya make bukan main. Tapi kali ini lihat Atlas, seperti yang udah saya duga. RRQ bakal ngamanin semua tanker-tankernya. Dia bakal adu, dia bakal coba lihat apakah kali ini para pemain dari tim Geekfam melepas polpanya. By the way, aku baru sadar, apa? Ipin dipotong rambutnya. Iya, oke. Udah nggak gondrong lagi. Apakah ini akan membuktikan kalau ini peta? Jadi mereka ketika break, mereka bisa sambil analisa dan Lowy tidak dilepas tapi Polpa dan Kupa dilepas untuk tim RRQ kali ini. Benar-benar berbahaya untuk tim RRQ ketika menggunakan Polpanya. Kenapa? Karena saya dari kemarin melawan Yusong ternyata menjadi pilihan untuk first pick-nya. Tidak mengamankan untuk Popol Kupanya karena mungkin kalau misalkan dilihat dari RRQ kayaknya masih banyak pilihan hero juga untuk initiate hero-nya. Dari inisiator seorang LJ masih banyak pilihan juga untuk tanker-tankernya. Dan kalau misalkan ngomongin soal Lui kalau udah dipakai sama Finn atau mungkin dengar-dengar juga katanya Lemon pernah juga mainin di side. Oke, berarti kalau misalnya Bung Koret di Yushin dan juga Polpa diamankan kali ini oleh tim Geekfam. Ntar Bung Koret, kalau Lui ditaruh di samping itu sedikit riskan untuk bertahan, sustainnya agak sedikit minus lah bisa kita bilang ya. Bener, tapi balik lagi yang makainya kan ya tergantung pilot ya. Apalagi kalau misalkan udah paham banget Lemon sebagai yang kita tahu juga mage terbaik di Indonesia juga yang bisa dibilang dia adalah seorang legend ya. Dari awal season 1 sampai sekarang masih bermain dan selalu improve setiap seasonnya. Yes, bersama dengan LG lagi. LG dari season 1 juga. Sama-sama dua-duanya pernah mengangkat piala secara 2 kali. Secara 2 kali, tapi bedanya ya sempat di tim yang berbeda dari LG-nya. Tapi kali ini lihat Selena dari tim RRQ, mereka nggak mau ngelepas Selena. Kenapa? Mereka nggak mau semua vision dikuasain oleh tim Geekfam. Benar, tidak mau ada Popol Kupa dan juga Selena. Yes, karena dengan Popol dan Kupa, dengan trapnya di arah top lane, dia bisa ngebuka semua vision di top lane, dan Selena bisa ditaruh di arah bottom lane. Jadi Yoshi buta bisa dibilang. Benar, ada 6 vision tambahan yang bisa ditaruh dari setiap trapnya. Dari trapnya Selena dan juga dari trapnya seorang Popol Kupa. Apalagi kita tahu, buat teman-teman juga yang sering main pasti sadar sih. Kalau misalkan ngomongin soal trapnya Polpa atau Popol Kupa, itu ngeselinnya tingkat tinggi banget bro. Karena benar-benar visionnya seluas itu. Bisa kelihatan satu map, kayak misalkan taruh di sampingnya Lord Pit ya, itu bisa kelihatan musuh-musuhnya kalau lagi ngelord. Itu benar-benar kelihatan banget, benar-benar luas banget. Oke, kali ini bisa dibilang dari pemain tim Geekfam agak sedikit kebingungan. Dia mau mengamankan apa? Harusnya dia mengamankan offlanernya, tapi offlanernya udah dipakai dua-duanya. Dan kali ini dia masih menebak-nebak LJ akan menggunakan tank apa. Sedangkan kalau untuk core, terlalu banyak opsi untuk core supaya di-ban. Jadi mau nggak mau pilihan yang terkuat adalah Roger. Kenapa? Roger bisa dibilang di early game dia punya damage. Dia punya durability. Dari segi dia adalah peranakan antara fighter dan juga marksman. Oke, kalau begitu dan kalau misalkan dilihat Tamus masih terbuka juga pastinya untuk kedua tim kalau misalkan mereka ingin mengamankan Tamus di side-nya sebagai salah satu hero yang cukup kuat juga untuk di side. Tapi kita lihat dari RRQ sih kayaknya aku lebih seneng ya kalau Sin atau Nando dia itu pakai assassin. Dan aku berharap kalau dia pakai Lancelot atau Hayabusa sih aku pengennya. Hayabusa ya, aku Lancelot. Hayabusa sih. Hayabusa ya season tuh kayak ya semua orang kayak udah tahu lah kemampuannya. Dan Tamus ternyata benar sesuai dengan dugaanku. Akhirnya di-ban karena bisa dibilang ini side yang kuat juga dari Tamus bisa nahan laning phase dengan kuat dan bahkan juga dia bisa mengharas musuhnya di early game-nya. Gatot kaca offlaner pilihan untuk tim Geekfam. Ini kuat banget untuk di sisi samping mungkin dari tim RRQ Hoshi Akai. Oh, Akai dan Ling. Oke, Bung Koret. Akai dan Ling akan menjadi pilihan, tapi kita bakal tebak last pick dari tim Geekfam. Bung Koret apa? Last picknya? Last pick aku Mage. Parsa. Valir ternyata.
Aku kira bakal pakai Karena Phantom. bisa dilihat juga dari kedua tim komposisinya, kalau dari Geek Farm dia mengandalkan pok damage ya yang akan diberikan oleh Popol Kupa dan juga Valir. Jadi tim fight-nya akan dibuka oleh mereka para mage dan juga para support tank-nya untuk mengharas terlebih dahulu, dan mungkin untuk di inisiatif bisa menggunakan Avatar of Guardian nantinya di arah mid game late game sama seorang Gatot Kaca. Bentar, kalau dia menggunakan Valir, ini udah mencium bau-bau adanya kontes di arah early game. Pasti dia bakal memaksa untuk mendapatkan blue buff dari tim RRQ, blue buff dari seorang Link, bakal coba dihajar. Cuma concernnya satu, apakah mereka mampu merebutnya? Di sisi lain, dari tim RRQ punya Yuzong di early game, walaupun dia tidak sakit-sakit banget, tapi dia punya crowd control, bukan ya? Yes, dan lihat Sin sudah mulai jongkok walai kayaknya. Nambah damage. Ini adalah tanda-tanda kalau emang Sin itu kalau serius pasti jongkok. Yes. Dimanapun dia berada, yang penting jongkok kalau mau serius. 5 seconds till the Dan kali enemy ini kita lihat reaches sudah the masuk ke lane of battlefield. dot dari Smash them! Pokemon. Lihat, geser kameranya luar biasa kali ini. Dan tentunya buat kalian semua di rumah, Welcome kita to bakal mulai Mobile di match Legends. pertama FPL season yang ke-6. Yes, benar banget, dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Amas, Alright. LJ dan juga R7 yang akan langsung menuju ke arah mid lane. Sedangkan sepertinya dari tim Geek Farm juga tidak mau terlalu mengharas di awal-awal, dan mereka memilih untuk menjaga jaraknya saja. Sama-sama ingin mengamankan buff terlebih dahulu. Dari sisi RRQ, mereka linknya dapetin buff merahnya terlebih dahulu. Dan juga dari tim Geek Farm, mereka ngamanin untuk blue buff ya. Alright, bukan hanya itu aja, dia udah dapat di level 2 harusnya untuk seorang lagi. Dan ini pin poison akan bisa digunakan, sedangkan itu Sin udah punya blue buff di level 2, dia bisa ngarah ke arah Little Wanderer, dan ada Ipin di sana. Ipin offside sedikit bakal dihajar habis Sunshine, dan lihat Unbreakable. coba dipaksa Unbreakable ke arah seorang Sin, sepertinya gas terkena seorang Sin kali ini. Dan sendiri dan bila dulu nih pintu gede banget dari seorang pinnya mencoba untuk berikan ke belakang, dan first blood dari seorang Sin masuk dia sendirian, tapi tampaknya tidak ada escape ability, masih mencoba untuk bertahan. Dipok lagi, diajar lagi masih dari Gen. Flicker dia, Jokernya malah mengarah ke terakainya, dan Sinnya masih bisa survive. Oke, kali ini bisa dibilang Doyak lebih memilih untuk mendapatkan 1 damage atau 1 poin dibandingkan dia nggak dapetin poin sama sekali. Dia ngelepasin seorang Link di arah bottom lane. Baris oke, 1 poin diamankan. Tapi setidaknya ada. Oh my god, lihat darahnya Finn. Itu benar-benar nol kayaknya. Kayaknya satu hit lagi dia kelar nih. Kalau misalkan Mountain Shock-nya belum bisa dihindari ya, harusnya kelar nih. Tapi kayaknya masih ada kendala teknis yang terjadi. Kita akan pause sebentar teman-teman. Mohon bersabar. Dan ini waktunya kalian juga. Kalau kata Ranger Mas, jangan 3 detik dong. Oke, 3 hari aja juga gak apa-apa nih. jangan 3 hari kapan Oke, nontonnya oke, mereka. benar. Ya kan, lihat. Kalian harus lihat nih dari komposisinya. Mereka benar-benar serius banget. Mereka sadar kalau misalnya Geek Fam sudah improvisasi dari segi gameplaynya. Yes, Ya kan? ya. Dan tadi belum selesai ngomong, aku 3 detik buat nge-share. Jangan cuma 3 detik, tapi sekarang juga kalian punya waktu untuk nge-share dan juga like. Perbanyak untuk yang nonton. Kasih tahu kalau hari ini hari pertama sudah mulai. Sudah mulai. Iya, sudah mulai. Jadi kalian Antara harus juga RRQ. harus share. Bener. Mulai, share. Mulai. Sama share. Nah, Oke. boleh aku sedikit Boleh dong. ngobrol ya. Cakep. Tadi sebenarnya kalau misalnya seorang Valirnya itu nggak kena Abyssal Row, mungkin beda cerita kayaknya. Mungkin beda cerita karena dari damage yang diberikan itu besar banget kalau dibanding seorang Finn. Tapi kalau Finn udah punya 1-2 Soliter, dan juga di sini bakal coba digigit Joker karena bottom lane. Lemon Siap, harus masih ada. mundur. Masih ada burst Fireball memundurkan seorang Lemon. Yes, dan tampaknya tadi Finn masih bisa survive ya. Dia nggak ter-shutdown. Dan justru malah dia dapetin assist tadi yang didapatkan first blood-nya oleh seorang Sin. Walaupun dibalaskan 1-1, tapi pergerakannya cukup baik. Oh, LJ sudah mulai masuk. Dan ternyata langsung diamankan, poin kill-nya didapatkan langsung oleh tim RRQ. Bisa dibilang kayaknya di sini dari tim Gispa mereka agak sedikit terlambat untuk membuka visionnya ya. Dan kita lihat replaynya sedikit. Nah, di sini harusnya kalau ayam jago nggak kena Abyssal Row, nggak akan ada first blood, dan malah tim RRQ yang harusnya berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi di sisi lain, bisa dibilang juga di sini Jokernya terlambat untuk membuka vision. Dia baru level 3. Karena yang dia butuhkan saat ini adalah trap di mana keberadaan dari para pemain RRQ sudah diketahui. Oke, trap sudah dipasang.
Selera belum dikeluarkan, R7. Oh, terkena di sana. Mau masuk kah? Mau soliter kah? Belum ternyata. Lebih milih untuk menunggu saja. Fokus untuk membersihkan lane aja. Belum ada team fight yang cukup mengkhawatirkan dari kedua tim. Masih sama-sama bermain aman. Dapetin buff yang terlebih dahulu. Landing phase, bersihkan minion. Belum ada gigi-gigi yang dilakukan oleh mid laner dari masing-masing tim. Yes, lihat dari keberadaan komposisi map ya, 50% dipegang Geekfam di arah bottom, 50% dipegang RRQ Yoshi di arah top lane. Tandanya berarti di sini trap dari seorang Selena Finn itu lebih banyak di atas dibandingkan di arah bottom. Yes. Harusnya kayak gitu karena dia lebih percaya diri untuk merotasi ke arah atas. Sedangkan itu para pemain dari tim Geekfam kali ini berbahaya banget. Udah melakukan rotasi ke arah bottom lane dan Lemon sepertinya udah tahu dia mundur kali ini Bung Hornet. Yap, Ranger Aduh, Mas ya. tuh Kita hajar akan melihat juga juga di arah tengah masih mencoba untuk mendapatkan level ya. Sudah level 7. Tapi ya ada Lemon di bawah. Mulai sedikit diharas pelan-pelan dan di arah atas. Ipin apa gantian dapat top lane dan dia dapatkan oleh senggolan naganya dari seorang R7. Ya, bakal coba ditukar dengan adanya turtle di arah bottom lane, tapi apakah mampu? Dan kita lihat sini para pemain dari tim Geekfam berhasil mendapatkan turtle-nya. Setidaknya tidak rugi-rugi bandar, tapi Benar, walai. iya, tapi setidaknya dapat satu buah turtle. Oh, Purify. Oh my god, Purify digunakan, dia tahu bakal coba diloncarin sama LJ dan timing yang tepat digunakan oleh seorang Doyok. Tapi ingat, Doyok nggak ada 90 detik ke depan, nggak ada lagi Purify yang untuk digunakan di saat fight. Walai, kita lihat di arah bawah juga dari Lemonnya. Masih berhadapan seorang Ramzu masih mencoba sama-sama ingin zoning, tapi ini benar-benar gokil sih ya. RRQ bisa ditahan sama Geekfam di menit-menit awal benar-benar kayak saling menguntungkan gitu loh. Dari atasnya juga dapat ganking ke arah Gatot Kaca, tapi mereka dapat turtle juga. Yes. Dan benar-benar tempo permainan tuh masih kayak gak terlalu agresif, sama-sama bermain aman, sabar ya kan. Nah, untuk kali ini harusnya bisa dibilang ada pertukaran laning. Dan sudah benar sekali pertukaran laningnya didapatkan oleh Lemon dan juga R7. Lemon kali ini bakal lebih ke arah top lane. Kenapa? Karena udah ada satu turret diamankan oleh tim Arashi. Yes, dan visionnya selalu dibuka sama Mountain Shock-nya dari seorang Doyok. Kita lihat juga di arah bawah, LC setengah darah harus berganti berfireball langsung dikeluarkan tempat supply di arah mid-nya dari seorang Sin. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, ada Lemon. Polystar Moon-nya mengenai seorang Joker. Tapi apa gantian flicker dari seorang Lemon. Iya kali ya, tapi ternyata ada seorang Ramzu flicker lagi. Last insanity, Lemon second eye. Masih bisa survive, bertahan Lemon. What happened? Ramzu berhenti bergerak dan satu buah bisa romanes seorang AF jatuh dan di arah belakang. Pompanya R7. dimakan. Ada cita-cita di dinding tadi. Dan Lemon R7 ya. udah berubah menjadi cicak yang ganas. Ramzunya dijepit. Oh my god. Ini yang tadinya diunggulkan oleh tim Geekfam malah membuat Geekfam terperangkap. Wow. Ini benar-benar team fight yang cantik banget. Dari tim RRQ benar-benar sabar banget ketika Sine sudah mulai maju. Dia mundur dan backupnya pelan-pelan datang. Mencoba untuk melindungi dari Lemonnya. Dan Lemonnya juga masih bisa survive. Bahkan Lemonnya dapat 1 point kill tadi. Dia maju lagi. Yes. Dan langsung ngajar dengan sarung-sarung cantiknya Esmeralda. Selendang. Oh iya maaf. Gak pakai sarung Tadi dia. lu bilang season lalu sarung. Selendang dari dulu. Ya udah sarung nggak kalau season ini deh. Oh, oke, ganti sarung ya. Tapi kita lihat sini Turtle Kembai mandiri kali ini mencoba untuk didapatkan oleh tim RRQ untuk pertama kalinya. Karena yang pertama didapatkan oleh tim Geekfam. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bung Cornet, kali ini berbedaan. Poin killnya jauh banget. Kayaknya dari tim Geekfam mereka nggak boleh paksa tim fight lagi. Dan tadi kenapa Ramzu berhenti ya? Tadi ya Ramzu agak sedikit berhenti loh. Emang ya? Ketika iya habis dia ngeluarin Lassie Sanity, dia nggak ngebakar Lemon lagi. Dia diem aja di situ. Kalau misalnya dia ngebakar Lemon, mungkin beda cerita. Dan Ayam Jago nggak punya apa-apa kali ini. Seri sore apa taraf dia mencoba untuk mengganggu, tapi ada cita-cita di dinding yang dia merayap. Dan Doyok terkena Hurricane Death. Bakal coba dipaksa dan Air Seven berhasil mendapatkan Doyok dari top lane. Ipin masih bisa bertahan dari top lane. Bakal coba digigit arah Polpa, pemain Kumpa dan gak bisa bertahan. Terlalu setrok. Lihat cicaknya benar-benar perkasa Bung Cornet di arah top lane. Yes, Ipinnya masih mencoba untuk bertahan, tapi tidak bisa ternyata. R7 damage-nya terlalu besar. Dan mendapatkan 1, 2, 3, bahkan 4 hero dari Geekfam yang tiba-tiba langsung hilang. Ini momen yang benar-benar krusial sih. Ini Geekfam kalau misalkan melakukan kesalahan demi kesalahan seperti tadi. Tampaknya RRQ Yoshi yang benar-benar akan memegang game ini. Yes, Arashi Hoshi dapetin juga blue buff dari tim Geekfam kali ini. Oh my god. Lihat.
Dive in dari Cicake, dia nggak peduli loh apapun yang terjadi. Masuk aja bosku, dia punya bloodlust dan pasifnya itu nyedot darahnya kayak gitu, langsung kubun-dubun. Yap. Aduh, sumpah nih orang. Yap. Dan kita lihat juga dari kedua tim masih mencoba untuk dapetin buff-nya. Dari seorang Link juga belum terpick up sama sekali. Finn mencoba untuk membuka dengan trap-nya. Langsung dikeluarkan bisa arrow-nya. Belum ada backup juga. Hati-hati Finn tiba-tiba dibakar oleh Ramzu. Flicker mencoba untuk kabur. Tapi ternyata tidak dikejar oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Sebenarnya bukan beberapa hari, malah kemarin ya kita sempat ngobrol buat apa, apakah Valir masih mampu. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Tapi kali ini lihat Lemon mencoba mengangsarkan Volis, namun ke arah belakang ayam jago nggak bakal jadi ayam geprek di sana. Dia masih santai aja. Dan kita berdebat ya Bung Kornet kemarin. Apakah Valir masih compete di dalam scene kompetitif? Kalau aku sih enggak ya. Maksudnya dalam artian Bukan menjadi apa? bukan menjadi top priority ya. Oke. Masih menjadi pilihan, cuma tergantung gameplay juga. Dan ini pembahasan yang dilakukan juga sama coach kita juga kebetulan. Benar banget. Dan bisa dibilang top priority karena Selena. Masalahnya bukan kamu yang main. Kalau kamu yang main itu culun Valirnya, Pak. Iya, Itu benar banget. makanya debat saya sama kamu. Benar banget ya. Tapi kalau beda ini lah jago pro ya. player mah di tangan pro player semua hero juga jago, beda. Benar banget. Doyok aja ya pernah jadi top Supreme 7 Valir Indonesia. Gitu ya. Benar banget. Tapi kali ini Finn bakal coba digigit oleh Sin Polvar. mulai masuk. Sin masuk Tempest Tempest of Blade untuk mundur defensif saja, terkena satu bisa raw dari seorang Joker. Kali ini masih bertahan. Lihat digigit lagi Falling Starboy karena seorang Joker. Tapi Jokernya masih flicker karena belakang. Dan LJ-nya belum bisa menangkap dari pemain Geek Farm ID. Belum ada yang langsung dive. Dan tampaknya mereka lebih milih untuk ngecuri buff terlebih dahulu. Dan menunggu harusnya untuk Bapak Lord yang terhormat muncul di Land of Dawn. Yes, benar banget. Kita lihat di sini Ipin juga masih bertahan, gak bisa rotasi. Bisa dibilang para pemain dari tim Geek Farm dibekuk dari laning pace-nya. Gak bisa kemana-mana. Sekarang Ipin mau ditaruh di samping, dia gak bisa bertahan. Dia bisa clear minion, tapi dia gak bisa sustain ketika di gig. Sedangkan itu, Ramzu dibutuhkan di saat tim fight dengan adanya Last Insanity, Bung Kornet. Yes, benar banget. Mengamankan buff terlebih dahulu dari seorang Sin. Mencoba untuk menunggu 31 detik lagi. Untuk Lord akan muncul dari laning-nya. Semua udah di-push dengan 30.000 gold didapatkan oleh tim Hierarchy Hoshi. Yap. 30.000 network diamankan oleh Hierarchy Hoshi. Yap. Kenapa sih kamu? Tek banget gua. Oke, kali ini kita lihat di Geek Fam, mereka udah bisa membawa game ini ke 10 menit. Ingat, Doyok itu sebuah marksman dan satu habis arrow kena ke arah ayam jago, nggak bakal Kenapa di-follow up. Marksman? Karena- Selesaikan dulu dong. Ya karena kalau misalnya Yap. dia dibawa ke arah late game banget ya, Yap. ini bakal sakit banget. Kalau dia bisa ngindarin semua crowd control yang dimiliki dari Hierarchy ya, Oke. iya itu bener-bener damage-nya bakal bisa ngeber seorang Link. Tapi lagi-lagi ya, kayaknya Sin tuh gunanya ya. Dia tuh bener-bener kayak Fizz Poise. Dia masuk ke musuh. Dia tanpa sampai balik lagi. Kayak gunanya tuh buat ngebaiting-baiting terus kayak nge-trigger dari teman-teman Geek Farm untuk mengeluarkan source ultimate-nya. Ya. Do you agree with me? Yes, tapi bukan hanya itu aja. Kalau misalnya berhasil juga, itu bakal benar-benar dipakai trigger langsung ada Hurricane sekarang seorang Ipin. Biar gak bisa Avatar of Guardian dan Rasu. Sekarang diajar lagi, immortality-nya pecah. Dan tampaknya dia tidak bisa untuk survive. Langsung di-commit sama seorang Sin nih. Yes, bukan hanya itu aja. Lord sudah melenggang bebas di arah top lane. Ini tandanya kalau mereka berani Lord di bawah menit 12, mereka yakin mereka bisa nembus ini bitter dari tim Geek Farm dengan Lord ini. Karena kalau mereka nggak yakin, mereka nggak bakal ngambil Lord itu di bawah menit 12, Bung Kornet. Bener, tapi nggak ada blue buff kayaknya dari seorang Sin. Kita lihat, oh ya, blue buff-nya diamanin oleh seorang Lemon dan juga Finn. Finn juga, ya Finn sama Lemon kali ini langsung masuk ke belakang. Masuk ke arah belakang dan Tempest of Blade karena seorang Joker. Tapi tampaknya LJ diamankan begitu saja dan fokus dari R7-nya untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. LJ, Sin, sekarang tapi masih bisa survive balik lagi ke arah belakang. Dan kayaknya R7-nya yang bakal menjadi damage dealer terbesar untuk sekarang, Ranger Mas. Lihat ada cica-cica di dinding diam-diam meraih Winter menuju ke arah Tracer. sana. Winter Tracer, Polystarmu ke arah belakang. Dan cicak ini mukul mundur dibakar. Tapi kali ini langsung ada Polystarmu lagi dan lagi. Objektif Gaming di menit yang ke-12. Ini biternya hilang Hurricane Dance. semua. Bukornet, tapi Lemon terbakar. Terperas jeruk Lemon di arah top lane. Yes, benar banget. Dan dari Sin yang mulai balik lagi sudah dapat blue buff ya. Tempest of Blade ke arah seorang Dayang dan langsung hilang begitu saja. Langsung
masuk. Ini dia, wave-nya sudah mulai masuk, tapi tampaknya masih bisa adalah sisa Duar. Dini. Dan Duar meledak ke arah seorang Akai. Masih bisa di-def, masih R7 mencoba untuk cabut ke arah belakang. Dan masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Geek Fam ID menunjukkan keperkasaan yang mereka masih bisa bertahan kali ini dari serangan Wave Lord yang pertama. Dan Ayam Jago kali ini bakal Soliter. coba Soliter dan Oh oh my god, double Walai. kill. Lihat Soliter dan juga di sini wipe out didapat wipe oleh tim out. RRQ. RRQ still strong. Walai, dan tampaknya ini dia game yang pertama. RRQ luar biasa langsung mengamankan di menit 12 sekian. OMG, RRQ menunjukkan keperkasaannya. Sang juara bertahan masih belum bisa ditumbangkan di match yang pertama kali ini dengan hanya Bapak Lord yang terhormat. Yap. Butuh satu Lord saja. Mereka berhasil menembus seperti yang udah saya bilang. Yes. Kalau misalnya dia amankan Lord di bawah menit ke-12, tandanya mereka yakin sekali kalau mereka dapat menembus pertahanannya di bawah menit yang ke-12. Benar sekali. Dan cukup menarik tadi strategi yang dilakukan oleh tim RRQ. Kayak buffnya dikasih. Entah dikasih atau gak sengaja kecuri, aku gak tahu sih. Kita Nggak sengaja. agak sedikit miss melihat gak sengaja kali ya. Dan pergerakan dari RRQ juga dari sini tidak terlalu memaksa. Dia ketika sekarat, dia cabut dulu cari minion-minion di arah jungle-nya, dia ke arah Kramernya, Betul banget. Rokursa, dapetin beberapa darah terlebih dahulu, baru balik lagi dan bersiap untuk Tempest of Blade yang kedua. Tambah lagi, dia ketika masuk dive in, dia sabar banget. Parah sih, sabar Itu banget. bisa dibilang, biasanya Link tanpa blue buff itu bagaikan aku tanpa kamu, tapi di Arasin, Link tanpa blue buff, is okay, It's okay. no problem. Dive in, why not? Bagai motor tanpa bensin tapi masih bisa untuk dijalanin pelan-pelan Yes. juga. Scene-nya juga tidak terlalu bernafsu untuk langsung masuk commit, tapi dia lebih milih untuk ya udah dia tanpa soul blade. Kalau misalkan dia merasa tidak ada energi, dia balik lagi ke arah belakang, pinch points juga, cabut dan cari darah terlebih dahulu. Yes, benar banget. Jadi mau nggak mau, di situ Sin langsung dapetin blue buff-nya. Tapi yang udah aku bilang, karena aku lihat, Iya. kalau pemain tim RRQ, mereka kalau misalnya Lord-nya di bawah menit 12, mereka pasti komit. Tapi kalau dia tunggu Lord-nya di atas 12, tandanya mereka kurang yakin dengan Lord yang belum di-enhance, dia Iya. nggak bisa nembus di arah inhibitor yang dimiliki para pemain tim Geek Farm. Yes, benar banget, dan itu dia untuk game yang pertama. Tampaknya analis kita juga sudah bersiap-siap untuk menganalisa, melihat, dan juga memprediksi nantinya. Kita bakal debat sama dia juga. Bener, bener. Kita akan sembari belajar juga dari analisa kita ya. Dari analis KB, Profesor KB. Yang pastinya akan melihat untuk game 1. Seperti dugaanku ya, Bobo LJ. Yes, benar Ternyata banget. game 1 LJ yang berhasil. Dan juga bersama tim RRQ. Alright, dan kita bakal menyaksikan apakah di game kedua nanti bakal ada Geek Farm membalikan keadaan atau RRQ bakal menetapkan diri untuk kemenangan 2-0 pertama kalinya di MPL season yang ke-6. Yes, apakah boleh langsung dilempar ke Profesor KB di belakang? Atau kita masih gosip-gosip dulu? Gosip-gosip ceria, GGC. GGC, tapi tentunya terima kasih Iya. banyak untuk para Benar. sobat Mobile Legends. Saya lihat banyak banget yang nge-tag karena memang Parah. kalian tersolid, terkece. Tepuk tangan buat kalian semua yang di rumah. Gila, aku bacain satu-satu loh di HP. Iya, aku juga. Bahkan tadi aku lihat ada banyak banget yang kayak mention kita di Instagram kayak ngasih tahu kita nonton nih bang, kita semangat Iya. nonton, kita nonton sama siapa foto Yes. gitu kan. Nah, karena video. kalian ngasih tahu itu jujur kita makin senang, Iya. kita makin teriak, makin ngelepasin apa yang kita punya di sini nih. Di lak-lakan kita keluarin semua. ngelepasin. Bukan lak-lakan, di lak-lakan. Lak-lakan tuh apa? Lak-lakan nih, namanya lak-lakan. Lak-lakan tuh kalau di meja tuh pakai lak-lakan. Lap-lapan. Tak-takan. Tatakan. Ya, sobat legend. Dia nggak tahu lak-lakan. Apa Ya. lak-lakan? Nanti kamu ada yang mention, Bang, lak-lakan tuh tenggorokan. Tenggorokan tuh leher. Nggak percaya kita tanya profesor Coba ya. Oke, profesor. Dia tahu nggak? Coba tahu nggak kalau lak-lakan adalah tenggorokan? Kita langsung aja lempar ke profesor kita. Kevi, take it away. Iya, balik lagi sama aku KB sebagai analis kalian. Dan lak-lakan, apa ya, aku mendengarnya kayak lak-laknya itu laki gitu. Jadi kayak ya mungkin beruntung-beruntungan ya yang dari Ranger Emas kalau misalkan tenggorokannya nggak batuk ketika dia nge-cash gitu loh. Dan anyway, game yang sangat-sangat luar biasa, 12 menit 54 detik dari RRQ Hoshi, yang mana mereka benar-benar mampu untuk membuktikan bahwa mereka ingin mempertahankan gelar juaranya dengan mengkontes hero-hero early game phase yang sangat-sangat luar biasa dari Geek Farm. Aku pribadi kaget melihat itu ada Popol,
Kupa, dan juga bisa aku lihat ada Valir dan ada X-Borg juga yang tiba-tiba kalau misalkan dari early game ternyata mereka tidak mampu untuk melakukan poking damage atau bahkan dari segi pick off gameplaynya. Jadi kalau misalkan kita bilang secara draft 5 lawan 5, ini memang RRQ Hoshi dalam team fight menang jauh banget. Mereka punya Akai, mereka punya Selena. Untuk dari segi pick off dan juga damage yang cukup tinggi ditambah dengan Link, tentunya hal ini akan memporak-porandakan formasi dari Geek Farm. Sementara Geek Farm yang mana mereka punya hero-hero dengan ya bisa dibilang early poking damage yang cukup baik, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Malah mereka yang termakan sama gameplay 3 versus 3, 4 versus 3 yang dimainkan sama RRQ Hoshi. Kita nanti bakal melihat dari segi highlightnya bagaimana segi rotasi dan laning yang benar-benar berantakan dari Geek Farm, sehingga RRQ Hoshi gampang banget untuk menemukan celah mereka bisa mengambil atau meng-pick off hero-hero dari tim Geek Farm. Kalau misalkan aku pribadi juga melihat dari early phase, mereka benar-benar kebagi banget dari segi laning phase-nya. Mereka nggak ada pergerakan rotasi mungkin dari offlaner-nya ke area mid lane, karena sebenarnya kalau misalkan kita sempat melihat juga, ini malah yang melakukan rotasi adalah Popol Kupa dan juga tadi kita sempat melihat Valir ke arah bottom lane. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada pergerakan yang sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat objektif, sangat-sangat ya mungkin memakan korban dari Geek Farm, karena Geek Farm sendiri bergerak ke arah yang mungkin tidak beraturan kalau aku pribadi melihatnya. Karena tadi kita sempat melihat Doyo ke arah top lane tidak di cover sama sekali sama Valirnya, sementara Valir dan Popol Kupa lebih berfokus sama bottom lane. Sementara ketika Yuzong di cover sama Selena, di sini R7 di cover sama Finnya juga, berkali-kali kita sempat melihat kayak ada inisiasi yang sangat-sangat luar biasa. Bisa Larow-nya connect, lalu ditambah dengan Black Dragon Form-nya yang benar-benar on point juga daripada seorang Yuzongnya R7. Dan kalau misalkan aku pribadi melihat ini gameplay mereka sangat-sangat rapih banget. Dan kita akan melihat dari item build-nya terlebih dahulu, apa saja sih memang yang mereka buat dari game yang pertama tadi. Inilah dia dari segi itemnya. Kalau misalkan aku pribadi sempat tadi melihat juga ada Sin off lane, side lane. Dengan bentuk kemungkinan itu bisa untuk mengcounter dari Yunzong. Tapi kalau di mid game menuju ke late game itu agak berat. Cuma kali ini lagi dan lagi dari tim RRQ, mereka mendapatkan first pick dan mereka mengamankan mereka mengamankan Kupra, sedangkan dari Geek Farm mengamankan Uranus lagi dan lagi seperti tadi, Bung Cornet. Oke, mirip seperti game sebelumnya. Your team is out. Atlas lagi juga dia amanin. Oke, kayaknya dari RRQ itu dia tidak akan memberikan hero-hero inisiator yang sedang populer di masa sekarang. Dari Atlas dan juga Kufra. Tapi ini Lui kebuka sih. Kalau misalkan mereka pengen ngambil Lui, Esmeralda. ini akan menjadi hal yang sangat menarik. Apalagi kalau Lui-nya beneran ditaruh di side Sama dan Lemon. dipakai sama Lemon. Yes. Tapi aku lihat Yusin Sin. Yishun Shin. Oke, apakah Yusin Sin Tuh, bakal Yishun ditaruh di Shin. offlane kali ini, kita lihat ya. Sumpah lama-lama otak gue tuh mikir namanya Yushin Shin. Dan Samus untuk Ipin, Selena untuk Geek Fam, tapi ingat Paul terbuka sangat bebas. Popol dan Kupa bisa menjadi salah satu hero yang mungkin diamankan RRQ, karena kalau tidak, ini tim Geek Fam kemungkinan besar akan dapetin 2 hero yang open visionnya jelas banget tanpa membuka badan mereka. Oke, poke damage yang akan diberikan oleh Kupa pastinya. Sudah mulai shadow pick. Dan mungkin akan langsung di-pick oleh tim RRQ. Plus satu laginya, apakah lebih mengamankan ke arah side terlebih dahulu, atau justru mereka ambil Lui-nya? James, coach dari tim RRQ, masih berdiskusi dan ternyata Esmeralda seperti kata Ranger Mas. Gak tau kenapa, jujur ya. Kenapa tuh? Gak tau kenapa RRQ Hoshi mereka tuh tidak terlalu fokus ke arah support overpower. Tapi side-nya? Side-nya mereka tuh selalu kuatin dari side-nya. Gini loh, mereka RRQ mereka tuh kuat di arah side. Jadi maksud kamu tengahnya nggak kuat? nah itu dia, tengahnya kuat banget. Tapi kalau ketika mereka ada worst case tengahnya terpressure, dan kemungkinan besar kayak kalau di sini kayaknya RRQ Hoshi bakal pakai Hayabusa. mid lane-nya kemungkinan aku so tahu ya. Assassin yang cukup berbahaya dan harus menggunakan blue buff macam Link Oh, ataupun jadi Lancelot. kamu di sini berpikir GSS-nya akan ditaruh di side Kemungkinan besar. dan akan ada assassin lagi. Iya, kemungkinan besar. Tapi kan aku kan sotoy gitu loh. Tapi aku melihatnya seperti itu. Tapi sedangkan dari Geek Farm, aku bisa melihat di sini tandanya Doyong akan menggunakan Hayabusa. Sudah bisa dipastikan. Sedangkan dari Geek Farm, kemungkinan besar yang menggunakan Selena itu adalah ayam jago. Karena Ipin dulunya memang Gimana?
Yang menggunakan Selena yang jago. Oke. Ya, karena Ipin dulu menggunakan Selena bagus banget. Tapi Iya, dia ternyata bagus padahal. udah menggunakan berubah role-nya. diubah role. Iya, dia udah menggunakan Tamus untuk saat ini. Dan ban selanjutnya terhadap Balmond. Your team is banning. Oke. Tandanya kalau tanda Balmond ini Geek Fam melihat adanya tim RRQ butuh offlaner lagi dan Yusin-Shin-nya bakal berada di hyper carry. Yusin-Shin-nya bakal berada di hyper carry. Finn akan mencoba untuk mengamankan satu buah tanker. Akai. Akankah Akai diamankan? Atau Tigreal? Hylos juga masih terbuka sangat bebas. Dari tim RRQ. Akai sih kayaknya. Tahu ya? Kamu Akai ya? Ya kayaknya sih. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan mereka pengen Aku samping. habisin supportnya dulu, supportnya, Offlaner. side-nya juga satu. Akai kan? Akai. Kenapa ya hari ini biasanya Cornet sama Ranger Mas kalau nebak salah? Iya, tapi kita bener. Iya makanya. Iya, tumben banget loh. Apakah efek dari jas baru kita? Oh iya, efek jas baru kita membuat kepintaran kita bertambah. Pemiring pin nih. Iya, bertambah 1000%. Kali ini dia masih membutuhkan satu buah side lane dulu sih. Ambil side lane dulu dia harusnya dibandingkan tanknya. Side lane Satu side yang berdamage masih ada ekspor. Masih ada Chow juga, masih ada Jawhead. mungkin di sini Xbox digunakan untuk initiate ke arah belakang di mana Polpa bakal berada di arah backline banget. Ya kan? Si Popolnya ya. Iya, si Popolnya. Kupanya di depan tapi Popolnya bakal berada di belakang mengcover. Chow, seperti aku bilang. Oke. Dan berarti hyper Yusin-Shin. carry-nya Yusin-Shin. Yes, hyper carry Yusin-Shin. Dan satu hero support lagi masih mencoba untuk mengganti antara Kagura atau mungkin Cyclops Kagura sih. Kagura. Atau Parsia. Oke. Parsia, Kagura, Cyclops. Kagura dia kayaknya. Kagura kayaknya ya. Atau Cyclops. Apa Parsa? Kagura sih kalau aku ya. Soalnya Kagura bisa menghindari dengan menggunakan Flea kalau terkena arrow. Dan Itu concernnya. ditambah lagi hero poolnya Finn luas banget ya, hitungan lihat-lihat ya. Iya, kebetulan dia juga sudah mendapatkan 2 juara dan nggak mungkin hero poolnya cuma satu kayak kamu kalau udah doang. Iya sih, benar juga sih. Cuma kali ini bisa aku bilang, Boleh. para pemain dari tim Geek Fam mereka harus berhati-hati. Iya. Lagi dan lagi ini kemungkinan besar RRQ bakal nabrak gaming. Slonong boy. Yes, terlihat jelas juga dari draft yang dipilih oleh tim RRQ ya. Yes, benar banget. Dengan hero-hero pok damage-nya banyak banget. Ada Kagura juga yang bisa mengharas dengan menggunakan payung-payungnya, umbrella-nya. Umbrella Academy. Umbrella, Iya, iya maaf. Dan kalau jujur aku pribadi, ini mau nggak mau, Kamu jujur mulu anaknya. wah gila, karena aku nggak jujur aja, jujur aja nggak ada yang mau sama aku, apalagi nggak jujur gitu lah. Iya, makanya ganteng banget kan. Nah, Doyok udah pakai ini, wah ini 4 orang loh, pakai damage tambahan dari Geek Fam. Jongkok ya. Jongkok boy. Apakah kali ini Bung Kornet Geek Fam mampu membalikan keadaan? Atau justru malah RRQ yang akan menyelesaikannya 2-0. Dan inilah dia game yang kedua antara RRQ Hoshi melawan Geek Fam ID. Akankah Geek Fam ID membalikan game yang kedua atau ke RRQ mengamankan 2-0 tanpa lawan? Yes, dan masih bersama dengan Koret Emas pastinya. Lemon menggunakan Esmeralda di arah bawah bertemu dengan Ipin. Sedangkan dari R7 dengan Chow-nya yang seperti kita tahu. Ini Chow-nya R7 itu apa ya, udah mulai bikin orang-orang tuh banyak yang ngefans sama Chow. Iya, aku kan belajar cow lagi gara-gara dia. Ada nonton. apa deh? Iya kan, Iya. makanya aku bilang dari kemarin mau cow dong, Cow mau damage ya? cow damage iya. Karena kalau aku pribadi cow tank aku bisa, udah pasti bisa. Iya, dulu tuh dari Danki dulu. Tapi Kalau cow Chow damage, tank. cow damage aku belum Cow bisa damage, sampai sekarang, iya. masih belajar. Tapi Doyok bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Kupa bakal ditarik kembali kali ini pergerakan di arah mid lane. Joker terlalu offside sepertinya kalau menurut aku pribadi, Bung Kornet. Yes, Dipok seperti yang kita tahu juga dari draft tim RRQ Hoshi. Benar-benar ini dicicil pelan-pelan juga.
Dan bahkan dari sini masih farming enak. Lemon ngezoning seorang Ipin yang menggunakan Tamus. Berani banget. Dijagain laning phase-nya. Ini Lemon emang alien sih boy. Pakai hero apa aja bisa ngezoning loh. Padahal Tamus tuh bisa dibilang side lane yang kuat juga untuk laning phase-nya. Bener banget, tapi ingat, untuk di early game, kalau misalnya tanknya itu di poke damage darahnya kurang dari seperempat atau setengah, itu rugi banget untuk meta sekarang. Jadi kalau di meta yang sekarang, ini mau nggak mau tank itu tidak boleh terpok sama sekali damage-nya sampai level 4. At least dia punya ultimate, dia bisa initiate. Karena rata-rata tank-tank sekarang yang bakal digunain adalah tank-tank initiate. Dan Yes, untuk kali ini dan di arah Ipin bawah bakal coba masih dipaksa. mencoba untuk mengarah seorang Lemon, tapi tampaknya ada baiting yang dilakukan oleh Lemon, dan bahkan tiba-tiba ada Finn yang datang flicker dan langsung di flame shot oleh seorang Finn. Lemon sekarat dan langsung didapatkan oleh seorang Doyoksil. Yang tiba-tiba datang menggunakan quad shadow-nya. Jujur kalau kali ini lebih diuntungkan Geek Fam, kenapa? Pertukarannya diamankan oleh seorang mid lane-nya, hyper carry-nya, Doyok yang dapetin point kill-nya dibandingkan dari tim RRQ dari seorang Finn sebagai support. Tapi LJ bakal coba untuk membantu pergerakan daerah bottom lane dan lihat item yang dimiliki menuju ke arah Raptor Macet. Dan kalau bisa dibilang dari seorang Sin, oh my god, top lane lagi dan lagi. R7 menunjukkan keperkasaannya di arah top lane, Bung Kornet. Yes, benar banget, dengan setengah darahnya dan langsung membersihkan minion yang masih di bawah menit 3, masih ada turret protection, sorry. Dan Lemon di daerah bawah ini benar-benar jadi ancaman juga untuk Ipin. Benar-benar harus menjaga jaraknya, tidak boleh terlalu offside. Karena Lemonnya juga bisa dibilang dia mage, tapi dia berani banget untuk ngezoning seorang Tamus gitu loh. Dan kalau misalnya aku lihat ya, Stardust dan Nies yang bikin dia berani banget. Dan kita lihat Turtle Camp by Mandiri kali ini, belum ada yang berani menyenggol. Dan Ramsu di arah top lane sudah kehilangan 1 poin. Udah level 5 dari seorang R7, bahaya banget kali ini Bung Kornet. Geek Farm harus lebih sabar lagi. Dan trap dari seorang Ayam Jago harus dibuka lebih luas lagi. Dan mencoba digigit oleh seorang Kupa. Joker bakal coba mundur kali ini. Kupanya udah mulai mengamuk. Au! Yes, dan Turtle sudah mulai muncul, belum ada yang menzoning tampaknya. Buat Shadow dan langsung Shadow kill hanya untuk membersihkan minion saja, mencoba untuk farming terlebih dahulu. Mountain Shock buka vision dari tim Big Farm, dan Lemon masih dengan santainya dia di arah bottom lane. Belum ada team fight yang cukup merugikan untuk kedua tim, sama-sama bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat juga untuk RRQ Hoshi mengamankan Turtle-nya. Apa taruh Guardian telah dibuka, tapi Turtle diamankan oleh seorang UCC dengan retribution-nya. R7 dengan seperempat darah berhasil menendang seorang Joker di sini. Lihat terselebel. Joker masih selamat, masih ada pasifnya, tapi nggak bisa terlalu lama. Langsung ada basic attack yang cukup besar dari seorang Sin dan Kupa begini seorang Doyo. Doyo, where are you going, Mako? Dan berhasil hindari dengan Quad Shadow-nya. Yes, Quad Shadow-nya langsung menuju ke arah red buff ya. Dan Lemon masih berada bersama Ipin, berbeda 1 level juga dari Esmeralda-nya. Dan ini juga waktu yang tepat untuk teman-teman Argoshi mengamankan mid lane turret yang pertama. LJ masih bisa flicker, digigit lagi, diaras lagi, dipok lagi. Quad Shadow-nya bahkan damage-nya dari seorang Sin benar-benar besar sekali. Mountain Shock lagi-lagi dikeluarkan untuk mengaras dan juga membuka map-nya. Yap. Sedangkan kali ini lihat di arah top lane R7 setengah darah. Dia bakal coba untuk ganggu seorang Ramzu, tapi Ramzu masih punya Viraga Armor. R7 terlalu berani, bisa dibilang, oh ternyata dia berani karena adanya Sin dekat sana. Selalu, setiap para pemain RRQ, ketika darahnya di bawah seperempat dan mereka berani untuk mengharas musuhnya yang darahnya lebih unggul, biasanya ada tim lain dari tim RRQ dekat sana. Tapi lihat yang overturn-nya, Avatar of Guardian masih mendapatkan seorang Finn. Finn udah gak punya lagi 1 buah fleet, tapi ternyata di sini ditumpangan oleh seorang Ipin dengan Molten Share. Oh my god, komedi putar yang menumbangkan seorang Finn. Yes, ini benar-benar dari tim Geek Farm ID harus pelan-pelan untuk dapetin beberapa member juga dari tim RRQ. Dengan gold yang didapatkan masih belum terlalu jauh, 1000 perbedaannya. Dan sekarang 30 detik lagi untuk Turtle yang kedua akan muncul dari R7 juga. Lebih milih untuk farming, dapetin beberapa stack juga dari arah bottom lane-nya. Lemon butuh 3 orang untuk mendapatkan Esmeralda-nya. Dan R7 di arah atas bersama seorang LJ masih belum berubah, belum dikasih suplemen untuk upaya terkena stun. Doyoksil, oke, belum ada ultimate dan Doyok berhasil untuk menggocek dengan Quad Shadow-nya. Terkena stun, dan bahkan ada umbrella-nya dari seorang Finn mendapatkan seorang Hayabusa. Diinjak lagi, dihajar lagi, 2 Dragon dan
hilang begitu saja. Kamu boleh gocek R7, tapi ternyata Finn tidak bisa digocek dengan adanya Ingang Lover Sun. Tapi bagus banget Doyong ketika mau diinjek ya kan, mau ditapak kuda sama seorang R7, dia pakai Ghost Shadow-nya. 2 poin tambahan di arah top lane, membuat Geek Fam kehilangan network sekitar 3.000, berbeda 3.000. Di menit ke-6 ini buruk banget untuk dibawa ke arah late game, Bung Kornet. Di mana lagi Sin menggunakan Marksman. Benar sekali, menggunakan Marksman Assassin nih kita tahu ya, Yes. dari seorang Sin dan Lemon. Kayaknya ada miscalculation yang dilakukan oleh seorang Lemon. Hati-hati, ada Inferno juga, benar-benar langsung penuh lagi darahnya dari seorang Tamusya, dan mungkin di sini akan terjadi ganking di arah bawah. Hati-hati Tamusya, flicker ke arah belakang, ada Finn, dilambatin, di slow. Pinter banget ini orang ya. Kenapa ini Finn? Gila, pantas aja dia dapat MVP support walai. Lihat, sakit banget loh. Wah. Dia pertama kasih slow dengan flame shot biar dapat dari Ying Overturn-nya. Bener. Ditambah lagi, flicker udah nggak ada lagi, dan di arah top lane R7 masih menahan 2 versus 1 untuk mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret. Mereka belum dapetin turret dari tim Geek Fam di arah top lane. Benar-benar kerugian yang besar kalau nggak dapat, tapi seperti ini harusnya didapetin dengan gampang banget. Sisa seperempat darah, tapi Sin udah punya Blade of Despair. Mountain Shocker bakal sakit banget. Bukaret kali di arah bottom lane. Lemon bebas banget dapetin turretnya. Turret di arah bottom lane untuk tim Geek Fam sudah hilang. Bung Kornet. Yes. Trap sudah langsung dibuka juga oleh seorang LJ-nya. The Avatar of Guardian, 1 katapult terakhir, masih mencoba untuk dapetin turretnya, tampaknya sudah hilang. Minionnya masih ada revitalize. Terkena arrow-nya dari kupanya. Polpa. Franz Polpa. Popa dan Kupa. Ya kan? Dan para pemain dari tim Geek Fam, mereka kehilangan vision hampir sekitar 25% dari daerahnya mereka. Trap semua sudah diamankan, walaupun Ayam Jago udah taruh trap juga di sana, tapi dari sisi leading phase mereka kalah. Lemon bakal coba dipaksa. Ternyata Doyok yang harus mundur, dan lihat ada current statistician-nya di situ. Oh, ada Joker dan juga LJ yang menjadi head to head untuk statistik saat ini. Yes, benar banget ya. Dari kedua tim, dari tanknya ya, LJ sama Joker. Tapi kita akan back to the game. Dari Ayam Jago yang menggunakan Selena, sekarang dia lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Dan ini Sinnya sih udah definisi gendut, fat, goldnya banyak, tajir kayak Raya. Dan Sukses, farmingannya enak banget kayaknya, nggak terganggu sama sekali. Udah sukses lah intinya ya. 13 levelnya cuy. Sukses. Dibandingkan Doyok berbeda 2 level. benar. Walaupun point kill sama, tapi lihat. Yes. Bung Kornet tuh, ada trap 1, lihat gak tuh? Di arah blue buff, nyempil kecil. Iya. Iya, itu jadi kalau trapnya ada blue buff-nya, trapnya tetap gak kena. Iya, jadi kalau ada blue buff muncul, trapnya nggak kena blue buff gitu maksudnya. Iya, biar buat sobat Mobile Legends sama di rumah juga bilang. Iya, gitu loh. Yap. Tapi di arah atas, Finn masih mencoba untuk mengharas lagi-lagi, memberikan poke damage-nya ke arah seorang Ramzu. Yang kayaknya Viraga Armor-nya tuh bisa hilang dalam sekejap. Ini damage dari Kaguranya. Kayaknya gara-gara dia punya Magic Worship juga kali ya, Yes, dengan dia talent 2-nya ya. pakai Magic Worship, dan kita bakal lihat item tambahannya untuk kali ini. Kita bakal lihat item dari seorang Finn terlalu burst, tapi Shadow Kill karena seorang Finn bakal coba dihindari. Doyok dibalik keadaannya, ternyata Flea-nya gak berhasil mendapatkan seorang Doyok. Masih bisa dihindari Doyok. Dan Nah, ini itemnya itemnya nih. like the top. Oh, dia pakai Worship, dia percaya Clock of Destiny itu bisa ngebawa mananya dia tetap selalu ada. Karena ada mana energi yang dia miliki, itu item pertama yang dia butuhkan. Habis itu dia paksa Lightning Turn dan dia upgrade ke arah Clock of Destiny. Dan buat ini juga ya, pas stuck-nya. Makanya dia bikin di awal, wih, Rico, seperti biasa sih. Jangan Kalau stiker lemon, itu pasti ada ini back sound-nya. Biasa aja, gitu. biasa aja. Oh. Tapi kamu punya nggak recall yang keren-keren yang mahal? Nggak kayak punya, gitu? nggak punya. Nggak punya. Saya punya satu. Oh iya, tapi nggak kayak Sin kan? Nggak yang petir, saya api saya. Iya. Dan Keren banget. selamat datang Papa Lord yang terhormat untuk di game yang kedua. Untuk kali ini apakah dari para pemain apa? Sinnya sengaja balik buat dapetin skuter metik ya. Oh iya, dia naik skuter metik ya. Iya.
Ngenter. Oke, kalau RRQ bakal coba paksa di arah Lord lagi. Ini kemungkinan besar masih 50-50. Dia mau commit. Oh, harusnya commit sih. Komit sih harusnya. Harusnya commit. Lihat. Cepet banget damage-nya. Iya. Ada Redri juga aman harusnya. Dan kita di sini LJ sudah mulai membuka. Ada multi-check juga. Terbuka bebas tidak terkena 3 orang. Dan bahkan killing spree didapatkan oleh seorang Finn. Ramzunya flicker ke arah belakang. Viraga Armada sudah mulai hilang immortality dalam Dragon. Dari R7. Dan bahkan langsung di flame shot begitu saja. 3 orang langsung tumbang dari tim King Fam. Triple kill didapatkan oleh seorang Finn. Ini support bukan sembarang support Bung Goret ya. Lihat Iya, cuy. damage-nya besar banget. Dan dia Gila, bakal menuju ke wow. arah Winter Truncheon. Kita tancap Iya, dia bakal menuju ke Winter Itu Truncheon. biasa aja. Ya, biasa aja. Biasa aja. Dan lihat dari segi Geek Farm, supportnya baru Calamity Reaper dan Tamu sudah punya Deadly Blade untuk melawan seorang Lemon, tapi LJ dipasangkan Doyok, where are you going? Bakal dikejar oleh Sin, ada panas para one last hit, menumbangkan seorang Doyok, where are you going? Doyok tapi Sin tersisa seperempat darah, bakal coba dipasang patah kode ke arah belakang Sin. Ipinnya lompat ke arah Sin, tapi tampaknya tidak bisa bertahan. Saudara Finn lagi-lagi emang ini support terbaik Indonesia dari seorang Calvin. Dan di arah bawahnya tampaknya masih bisa untuk ditahan sebentar karena Sin-nya langsung di-commit sama seorang Ipin. Tapi darah mid lane-nya mau didapatkankah dari seorang Kaguranya, dan ini katapult di arah atas ngehit Sendirian. pelan-pelan ya, sendirian seperti Ranger Emas yang sudah 6 tahun sendirian. Oke, Dan ini dipasang. benar-benar sudah diamankan. Dwarf Dragon belum dikeluarkan dari seorang R7-nya, langsung ada damage yang dikeluarkan oleh Esmeralda-nya. Didapatkan lagi 1 orang. Dan ini overturn, masih bisa lepas, masih bisa cabut, mau di-end kah? Langsung tadi langsung clear minion di arah mid lane kali ini, tapi super minion di arah bottom lane. Lihat Lemon-nya, datang lagi ke arah seorang Ransu. Dan Dan one last tampaknya- hit. Are you take the game 2? Yes, 2-0 kemenangan dari Sang Raja. Benar-benar ingin menjaga tahtanya mereka, apalagi mereka juga di season lalu sebagai juara dari MPL ID season yang kelima, dan dia kayaknya benar-benar ingin menunjukkan kalau mereka masih sama kuatnya, masih sama kompaknya. Dia berhasil 2-0 dengan cukup cepat juga untuk game kedua ya. Iya. Beda sama game 1. Pokoknya setiap RRQ udah bisa untuk melakukan Lord sebelum di menit 12, dia tuh selalu yakin. Percaya deh Bung Kornet. Dia Percaya. selalu yakin kalau dia bisa menyelesaikan game ini tanpa bantuan Lord lain. Tapi kalau dia tadi, makanya aku pengen lihat dia komit atau enggak. Kalau dia misalnya komit, oke dia percaya. Tapi kalau dia enggak, dia mau team fight. Tandanya dia tuh belum yakin kalau dengan Lord kali ini dia bisa mengamankan poin yang selanjutnya. Sebenarnya ditambah lagi, tadi tuh ada miscalculation. Miscalculation ketika scene-nya tumbang. Ketika scene-nya tumbang, dia nggak punya follow up damage, tapi ternyata Finn di sini damage-nya besar banget. Benar banget. Dan tadi juga dari teman-teman RRQ, walaupun tadi sini tumbang ketika dia maju ke arah depan dan juga dikomit sama seorang tamusnya. Kenapa kamu jadi seorang pianis sekarang? Enak nggak lagu denger ya? Iya enak. Iya. Oh, oke udah. Distract gua. Ntar yang di rumah pada tidur dengerinnya. Kenapa nggak terima maaf? Gak apa-apa. Tadi aku lagi ngomongin soal ini, si Sin ya. Walaupun tadi nggak ada Sin, tapi tetap masih bisa untuk dikelarin gamenya. Karena kita juga lihat tadi ya, usaha dari sang katapult Ranger Emas yang sendirian di arah atas. Tetap effortnya itu masih ada, berjuang gitu loh. Yang mungkin sesuai dengan kata-kata Profesor KB ya. Berjuang pengen dapetin yang sudah hilang, sempat hilang. Gue lampu kalau dia pakai Samsung yang mahal gue nih. Ah. Kok Samsungnya lagi update bang? Iya, lagi install sistem update, sabar ya. Gimana Bang Oret? Gimana apanya? 2-0 seperti audience prediction. Ya udah aku bilang. Mereka berhasil mengamankan Bener. 2-0. Memang alien, 5 orang alien yang bukan keleng-keleng. 5 orang alien. Alien apa orang? Oh iya benar juga. Para pemain RRQ dari alien semua. Dari alien semua. Para pemain RRQ dari alien semua. Gak ada orangnya. Bener dong. Bener Coba, dong. coba Profesor KB duduk di sini. Kenapa? Udah geleng-geleng dia pasti sama. Udah kayak aduh. Kalau dia ngomong, kalau dia di sini, pas Iya. dia ngomong konet ke Wajar Oji balikan, udah gue setrum. Udah gue setrum, nggak usah dia ngapa-ngapain, udah gue setrum. Aduh, atau kamu mau ikut ke Banjar sama saya? Jangan. Kenapa? Nanti kita jadi bertiga. Enggak kan cari lagi di sana. Wah, nggak mau. Makanan maksudnya, kuliner. Nasi kuning. Nasi kuning Banjar. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong ya, ini tadi juga ada dari komunitas Kalimantan. Benar. Namanya ML Kalimantan, dia bilang dia nonton
seluruh Kalimantan yang di daerah dia. Itu dia kalau nggak salah di daerah Daerah mana Kalimantan. coba? Kalimantan tuh luas, bro. Enggak, dia tuh kalau nggak salah di Lu jangan orang Jakarta mikir Kalimantan hutan semua. Apaan sih, siapa yang ngomong kayak gitu? Ya kan biasa orang gitu mikirnya. Pokoknya dia tuh di daerah Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Apa kotanya? Nggak tahu, dia lupa aku. Pokoknya Kalimantan Selatan tuh dia bilang komunitas di sini semuanya nonton. Banjarbaru, Banjarmasin. Ya, situ kan anak Banjar banget ya. Samarinda. Gila. Nggak tahu, pokoknya semua semua para komunitas Kalimantan, nonton Kalimantan semua katanya. Iya. Semua Kalimantan Selatan semua. Ya, gue cengin nih. Ya, lu cengin gue bisa cengin lebih banyak dari lu bisa. Alright, ke Banjar mau ngapain? Ke Banjar apa? Kamu mau ke Banjar ngapain? Mau ketemu nasi kuning. Oke, siap. Mau temu nasi kuning. Dan buat kalian semua yang mau makan nasi kuning enak bisa ke Banjarmasin. Iya. Bisa hubungi Kornet atau pacarnya. pengen gua. Bisa jadi. Pengen gua balikin tapi gak enak ya. Ini nih. Kapan kita ke Jakarta Utara? Nggak, udah enggak. Gak apa-apa kan pengen jalan-jalan ke pantai aja, Wah, col. pengen lihat pantai sih. Udah lama gak lihat pantai ya? Iya. Pengen lihat pantai yang Apa tuh? Sejuk. Emang pantai sejuk? Kalau Pantai sejuk- itu panas. Tapi ini ada nih. angin-angin pantai. Orang nggak pernah ke pantai subuh-subuh. Kesejuk tuh ini di gunung tuh sejuk. Kagak, kalau ke pantai subuh-subuh sejuk. Bodoh amat Nggak pantai. bohong gua. Profesor lu mau gak ke pantai subuh-subuh? Enggak tuh. Wah, Wah, nggak ada yang pernah asma nih orang-orang. bodoh amat. Bener. Kalau Kenapa? orang mau sembuh dari asma ke pantai, Ya terus? harus Subuh-subuh? hirup, ya harus hirup. Oh, gitu? Udah, ya kemana aja nih bang. Ini nih knowledge-nya. Tuh. Apa knowledge? Knowledge. Bukan knowledge tapi knowledge. Knowledge. Kalau iya kan bener kan? Kalau misalnya ke pantai subuh-subuh tuh udaranya segar, bagus, sehat buat paru-paru. Iya, terus? Nah, mungkin kamu di hubungan kamu butuh udara segar. Siapa tahu bisa ke pantai pagi-pagi, ya nggak? Hubungan kamu gimana? Saya nggak punya hubungan. Oh iyalah, orang kamu gak serius sama orangnya. Waduh, saya masih upload. Iya. Silakan saya tunggu. Iya, kan sampai kita menunggu asetnya. Tapi kalau menurut Profesor Kornet, Ya, nggak emang cocok. Profesor Kornet. Nggak cocok. Guru magang Kornet. Kamu guru magang. Oh iya. Siapa MVP untuk kali ini? MVP Fit. Finn. Iya. Untuk di game kedua. Untuk game kedua kan? Iya. Hari ini apa game kedua? Overall deh, kita lihat hari ini. Aduh, kalau hari ini nggak tahu sih. Kalau aku lihatnya sih Fit nih. Finn, saya R7. Kalau Hah? game kedua Fit. Overall saya R7. Oke. Game kedua. Oke, tapi kita tanya ya. Kita tanya Menurut analis ya. Profesor dari KB yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur KB GGWP. Banyak banget. Siapa yang menjadi MVP overall, bukan dari poin yang ada Pasti di dalam dia game. jawabnya James. Coba kita lihat ya. Profesor KB, pergi Ketawa ke dia. Banjar, balikan, let's go. Ya, terima kasih Ranger Mas dan juga Kornet. Ya, itu tadi sedikit prediksi dari Ranger Mas ya terhadap nanti hubungan Kornet ke depannya kayak gimana, karena sudah disebutkan. Anyway, di game yang kedua ini memang yang menjadi MVP adalah seorang Finn. Tapi kalau misalnya overall memang kayaknya R7 tidak tumbang sama sekali. Dia bermain dengan sangat-sangat disiplin, dan bahkan ada satu buah solo kill yang tercuri kamera di area top lane, dan ini yang mengubah semua permainan sehingga RRQ Hoshi bisa memenangkan game kedua dengan sangat mudah tanpa adanya gangguan sama sekali. Aku juga melihatnya sejak di game yang kedua dimulai, mereka bermain dengan sangat-sangat disiplin tanpa ada kesalahan sama sekali. Dan aku masih penasaran kenapa dari Geek Farm ini mengambil Gatot Kaca, kenapa tidak mengambil Chow-nya terlebih dahulu sebelum Chow-nya diamankan sama tim RRQ Hoshi. Karena kalau misalkan aku melihat tadi ada Popol and Kupa yang diamankan sama teman-teman dari RRQ Hoshi. Kalau misalkan secara garis besar atau secara awam kita melakukan drafting, kalau tadi Geek Farm punya Chow dan dia dijadikan Chow Tank, ini bisa banget yang namanya melakukan pick off dengan The Way of Dragon terhadap seorang Popol and Kupa. Setidaknya dengan Popol and Kupa yang terpick off ini, walaupun mungkin Chow-nya udah gak punya Way of Dragon, tapi setidaknya dari Geek Farm sudah mendapatkan 1 point kill sehingga tim fight-nya jadi 4 melawan 5. Nantinya bakal mungkin di follow up sama Jutkunedu yang akan dilakukan sama Chow walaupun tanpa adanya The Way of Dragon. Karena dari segi tank, Chow ini masih bisa diamankan kalau misalkan memang kita ingin bermain dari segi team fight. Kalau misalkan kita mau main team fight yang ada damage-nya, mungkin kita bisa mengamankan Kaja dan nantinya exportnya bakal jadi tank. Tapi memang aku juga kaget melihat ini ya, menurutku pribadi, ini draft yang sangat-sangat buruk ditunjukkan oleh Geek Farm dengan mengambil export, dan aku lebih kagetnya melihat Gatot Kaca. Aku tadi berpikir bahwa oke, ini exportnya mungkin bakal jadi tank dan nantinya Gatot Kaca bakal jadi offlaner, tapi terbalik ternyata Gatot Kaca yang jadi tank, exportnya jadi offlaner.
Jadi kalau misalkan udah kayak gini, walaupun ada poking damage yang dilakukan sama Xbox, tapi aku malah bertanya-tanya kenapa Gatot Kaca dijadikan tanknya gitu loh. Kenapa tidak mengambil hero lain seperti yang tadi kita sebutkan. Dan inilah dia item build kita di game yang kedua, dimana MVP juga dipegang sama Finn, 8 poin kill tentunya.